guys, welcome to Garis Gelas The Girly Pot. Wih, masih di set yang sama. Yap, Kayak ini bakal jadi our favorite set deh, Sab. benar. Tapi sebelum ini hilang ya, sebelum ya. Ini buat kalau ada yang nonton dan ini kalian adalah penontonnya Balaton, kalian akan sedih sih sebenarnya karena Tapi belum ada kabarnya kan di Balaton, IG Balaton atau udah? belum. Berarti ini masih secret sebenarnya. Masih secret. Makanya kalau kalian follower Balaton, kalian akan kayak tahu apa tadi hilang, apa Apa sih? Iya. Tinggal tunggu tanggal mainnya aja kali ya. Baru kenalin diri dulu, Sab. Aku Sabrina. Aku Sasa. Dan di Gadis Gelas Podcast ini kita tuh bahas tentang POV cewek, cowok, tentang relationship, karir, self development, apalagi Sa? Banyak deh, pokoknya relationship dan lain-lain. Atau mungkin kalau teman-teman ada yang request mau apapun, kita biasanya juga ikutin. Asin kayak kalian bisa komen kayak Kak bahas ini dong, Kak bahas itu dong. Nah biasanya kita itu kayak akan boleh nih kita bahas ini yuk gitu Bener. hari ini gitu. Dan pastinya kalau misalnya di topik kalian itu ada guest-guest yang menarik juga, siapa tahu kita bisa ajak, misalnya Kak ajak ini dong buat masuk di Gadis Gelas Podcast. Nah itu kita juga bisa ajak-ajak ya Sa? Betul. Nah kali ini aku tuh pengen share sedikit karena baru aja kemarin Gadis Gelas mendapatkan gaji pertamanya. Finally setelah 5 bulan ya. 7 tahu Sa, kita dari Oktober kan? Udah dari Oktober. Iya tahu. Postingnya dari Oktober. November. Iya. Kok gue liat di video kita kayak masih Udah 5 months ya? Enggak, harusnya udah Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. Sekarang April. Berarti 6 bulan Oh, setengah 6 tahun. bulan ya, 6 bulan ya. Setelah 6 bulan kita berhasil mendapatkan gaji pertama kita. Iya, dari YouTube. Thanks YouTube. Thanks YouTube. Semoga makin banyak yang subscribe, makin banyak yang like Nonton. juga karena uang ini akan kita pakai juga untuk membeli gear-gear yang lebih baik pastinya. Gue pengen banget Sab, kita punya ini mic itu loh. Ya yang kayak gede gitu kan, biar suara kita lebih bagus Iya, juga. kalau sekarang kan kita masih pakai mic ini. Menurut aku sih juga udah bagus sebenarnya ya, nggak ada keluhan so far. Tapi itu pengen banget gitu loh kalau kayak podcast yang beneran ada mic Iya, gitu. iya. Jadi pengen sekalian beli yang bagus. Nanti kita akan beli dari hasil YouTube channel Kita. Gadis Gelas ini. Tapi enggak, disclaimer, kalian jangan bayangin ini besar ya. Mas, Oh iya. Ya, ini Gadis Gelas udah dapat berapa duit nih? Nggak, Kayak udah mau nggak. beli-beli. Tenang, belum guys, belum. Belum. Even beli mic ini aja nggak bisa. Belum, iya. Ini masih punya pribadi guys. Jadi Iya. kayak masih aman banget dan ya kita akan menjalani semuanya perlahan aja ya Iya. Sat ya. Tapi pasti. Bener, yang penting kan katanya konsisten. Iya. Semoga ya, karena kalau kalian tahu di Gadis Gelas itu kita juga selalu post di 2 minggu, 2 kali dalam seminggu, iya. setiap Selasa, hari Kamis. Selasa dan Kamis jam 6 sore. Jadi buat teman-teman yang mau nungguin atau misalkan kalian nungguin, please feel free aja buat browsing ke video kita karena total kita sekarang udah punya 37. Iya, udah 37 episode. Iya kan? Ini kayak episode keberapa ya? 38 mungkin? Ya pokoknya 30-an. Ya, almost 40. Jadi nanti di episode ke-50 kita ngapain, Sab? Kita kasih surprise kali ya. Ya kayaknya harus kasih surprise nih di episode ke-50. Iya. Karena kalau teman-teman tahu juga, kita tuh juga lagi diusahakan juga setiap bulannya kita bikin monthly event. Iya, offline event ya. Offline event, betul, offline event. Dan biasanya mostly di Jakarta dan itu terbuka untuk setiap penonton Gadis Gelas dan feel free buat join dan biasanya tuh ada giveaway juga ya Sab. Iya, dan jadinya bisa ketemu kita secara langsung. Dan ketemu cewek-cewek di luar sana, kalian bisa networking, discussion bareng, bahkan kayak sharing pengalaman kamu. Dan I feel like itu lumayan platform yang sangat menarik ya. Iya. Kayak kemarin tuh waktu kita udah ketemuin terus kayak, ternyata feedbacknya lumayan positif. Benar. Gitu. Oke, jadi di episode kali ini kita mau ngomongin apa nih, Sa? Jadi topik kita kali ini tuh banyak banget sebenarnya yang nanyain di IG lah, di komen YouTube lah. Banyak yang penasaran dan pengen kita bahas tentang topik ini. Makanya kita langsung hadirkan sekarang. Topiknya itu tentang Attachment style. ya, jadi tipe-tipe attachment style ya. Dan setelah kita searching sebenarnya itu ada 4 tipe attachment style. Betul. Nah sebelum itu mungkin kita tanya dulu kali ya ke penonton atau misalnya gue tanya ke lu deh atau menurut lu gimana? Jangan itu dulu, definisi attachment style tuh apa? Oh sih? iya. Mungkin banyak yang belum tahu ya. Bener. Attachment bahasa Indonesia apa, Sa? Attachment itu kayak nempel kali ya, kayak attach gitu, kayak clingy, kayak mau nempel gitu. Gue tuh bergantung. Oke, jadi definisinya apa tuh, Sa? Attachment style. Sebelum itu
kita harus make sure dulu nih karena kita bakal membahas definisinya. Nah, kita mau tanya dulu nih ke teman-teman atau at least gue tanya ke lu deh, Sap. Kamu tuh tipe jadi manusia ya, maksudnya sebagai individual, kamu tuh tipe yang overthinking kalau nggak dibalas chat atau yang malah ngilang pas udah mulai nyaman? Komen. Kamu yang mana? Kalau kamu apa? Kalau kamu? Aku nggak overthinking sih. Nggak overthinking kalau nggak dibales? Nggak apa-apa. Biasa aja gitu? Ya, maksudnya ya mungkin nggak sampai overthinkingnya, tapi kayak cuma mikir, oh mungkin nih orang udah nggak mau lagi kali sama gue gitu. Oh, wow, jadi secure kayak sekali sister. Nah, berarti lu nggak mungkin ngilang lah ya? Bukan tipe juga yang ngilang pas iya, mulai nyaman? bukan tipe yang ngilang sih, tapi kalau udah nyaman ya agak-agak ada rasa kayak takut-takut juga gitu, kayak agak-agak mundur-mundur nih, apalagi waktu masih PDKT gitu kan. Iya. Ngerti sih, karena banyak banget di luar sana tuh yang gue juga tahu dari apa ya, kayak story-story atau cerita dari teman-teman gue gitu, Sam. Kayak ada gitu yang kayak overthinking banget. Kalau nggak dibalas sedikit kayak aduh nih cowok lagi ngapain ya, aduh nanti dia chat cowok lain, cewek lain. Atau bahkan ada juga yang malah udah deket, udah nyaman, tiba-tiba dia ngilang, kayak punya isu sama komitmen gitu loh. Oh iya. Kayak takut gitu loh, berasanya kayak wah ini udah getting too serious, gue udah mau mundur deh. Iya gitu. Nah, jadi balik lagi. Nah, apa itu attachment style? Attachment style adalah gaya kita berhubungan secara emosional sama orang lain, terutama di hubungan yang romantis. Atau misalkan ya ke pasangan pastinya. Dan biasanya ini tuh terbentuk dari pengalaman masa kecil kamu, terutama hubungan kita dengan orang tua atau mungkin teman-teman yang punya caregiver. Oh, jadi gaya kita berhubungan ya. Betul, gitu. gayanya apa ya? Kayak how atau the way kita berespon ke suatu hal yang terjadi di hubungan kita, ya kan? Dan tapi ini terutama biasa diomongin tuh sama pasangan. Yes, kayak terjadinya sama pasangan. Nah gitu, kurang lebih attachment style kayak gitu. Dan ini tuh lagi marak banget ya, Sap ya? Iya. Kayaknya lumayan lagi hype nih attachment style, kayak everyone talking about attachment style. What do you think? Iya sih, karena kan mungkin apalagi yang umur 20-an ya, yang baru mulai pacaran gitu-gitu, ya emang cara dia memahami pasangan dan cara kita mahamin diri kita sendiri kayak apa, itu yang dari attachment style ini sih menurut gue. Betul. Karena balik lagi sih, mungkin kalau dulu, makanya gue selalu bersyukur kita dilahirkan di era seperti ini. Karena kalian tuh bisa banyak banget belajar. Gak kayak orang dulu mungkin dalam berhubungan kayak misalkan ya udah cuman kayak oh ya gue cinta sama lo cinta sama gue, udah gitu loh, tanpa harusnya tahu nih orang seperti apa, kok gue bisa ya kayak punya perasaan kayak gini, kayak lebih kritis. Sekarang tuh lebih kritis gitu loh, Sap. Kayak lebih banyak hal yang terjadi dan banyak masalah yang tiba-tiba occur gitu. Memang maksudnya bukannya buat ngediskriminate kayak oh anak Gen Z sekarang mental illness. Maksudnya ya memang dunia berkembang dan pengetahuan makin besar dan it's okay buat kita tuh memahami gitu loh diri kita tuh pengennya seperti apa dan cara kita itu tuh datang dari mana bahkan. Ya kan kemarin juga sempat ngomong sama Sabrina kayak kita mau ngomongin daddy issue nggak sih? Oh iya, itu nanti sekarang ya. lagi marak gitu kan kayak soalnya ada yang bilang oh gara-gara dia nggak punya daddy, dia nggak punya daddy figure makanya dia mau jadi ani-ani gitu misalkan gitu, dan dia butuh sosok laki-laki yang lebih tua dan whatever. Oke, nanti kita bakal bahas di next video aja. Nah sekarang itu adalah definisi dari attachment style. Nah buat teman-teman tadi yang udah sempet dengerin, nah kira-kira attachment style kita tuh tipe yang kayak gimana ya? Karena di attachment style tuh dibagi jadi 4. Oke, ada apa aja, Sap? Nah, 4 ini yang pertama itu ada secure attachment, tipe aman. Terus kita mau bahas satu-satu bahas satu-satu dulu deh satu dulu ya. Nah, secure attachment. Apa sih secure attachment itu? Nah, ciri-cirinya itu nih biasanya tuh nyaman dengan kedekatan, tapi juga bisa mandiri. Dia tuh nggak takut ditinggalin dan nggak clingy juga. Jadi mungkin tipenya tuh orangnya secure gitu ya sama diri dia sendiri. Jadinya ya balik lagi dia tetap punya pasangan yang mendukung, yang kayak tetap mau ada hubungan itu, tapi nggak yang klingi banget gitu ya.
Which is menurut gue ini adalah tipe yang paling aman sih, Bener, tipe yang paling mungkin sehat kalau kita bisa ngomongnya. Karena biasanya lagi kalau sempat kita research juga tipe-tipe yang punya stylenya adalah secure attachment, biasanya mereka tuh punya masa kecil yang cukup bahagia. Benar. Asin bukan cukup bahagia semuanya terpenuhi, bukan, tapi lebih ke kasih sayang dari orang tuanya cukup, kasih sayang dari saudara-saudara yang mungkin cukup, dan sekelilingnya tuh kayak sangat apa ya, sama inilah kalau kalian pasti pada nonton deh When Life Gives You Tangerine. Aduh, belum nonton lagi gua. Lo belum nonton deh? Belum. Sebenarnya gue juga nggak nonton full, tapi gue lihat banyak banget cuplikan-cuplikannya. Iya. Nah di situ si Ayu nih, si Gemyong, kalau nggak salah Gemyong namanya ini. Nah itu adalah salah satu contoh orang yang punya secure attachment stylenya. Karena dia itu secure karena kenapa? Diceritain juga gitu loh di film itu, karena bapaknya atau ayahnya itu sangat sayang sama dia. Tapi sayangnya bukan yang lebay. Bukan yang gitu lebay ya, loh. in a Jadi kayak good selalu way. kasih tahu pokoknya lu kalau ada apa-apa lu tuh masih ada papa tuh selalu belain. Maksudnya selalu kayak support lu. Jadi kayak waktu dia di Zaid pun, waktu di pacar pertamanya dia itu direndahkan sama keluarga yang sana, walaupun keluarga yang sana tuh lebih kaya dari dia tuh cukup berani gitu untuk kayak move on gitu, kayak oh gue nggak pantas diginiin, kayak aku tuh deserve better dan aku tuh worth more than this gitu loh. Nah itu pasti gara-gara again dia punya masa lalu yang sangat secure, ya kan, orang tuanya sangat secure, ngajarin dia dan berikan selalu yang terbaik, sampai akhirnya dia itu sendiri punya pemahaman yang seperti itu. Makanya kenapa yang sesuai tadi Sabrina udah bilang, dia itu ya biasa aja ya, mandiri iya, ya kan, maksudnya very secure gitu with herself. Mungkin kalau kita ngomongnya high value women kali ya. Ya terus ini juga nih kayak less drama. Terus kalau kayak pasangan sibuk ya udah malah bukan ngomel-ngomel ya, tapi emang beri ruang aja untuk pasangan kamu dan diri kamu juga gitu. Jadi secure tuh kayak ya pokoknya yang paling emotionally stable lah ya. Secure. Contoh-contoh hubungan yang lumayan sehat ya, kita biasa ngomongnya. Nah itu semoga kalau kalian adalah orang yang secure, coba diangkat tangan atau di komen di bawah karena kita mau tahu. Tapi mungkin bisa mix juga kali ya saya. Kan nggak mungkin ya. Nggak mungkin kita secure setiap saat. Bener kan, intinya menurut gue tuh semuanya ada condong lah. Lebih majority-nya lebih di mana tetap ada, tapi ya meanwhile again lah, nggak mungkin setiap hidup kita selalu di atas. Pasti ada kadangnya stres, kadang-kadang enggak. Kan kayak namanya juga hidup, kadang di atas, kadang di bawah. Tapi gimana caranya kita bisa kembali lagi ke atas gitu, wes. Oke, yang nomor 2 apa tuh, Sa? Yang kedua adalah anxious attachment, atau yang biasa kita sebut dengan tipe yang suka cemas. Maksudnya tuh apa? Ciri-cirinya tuh ya, kayak misalkan orang yang suka butuh validasi terus-menerus. Oke. Takut ditinggalin, overthinking kalau nggak dibalas chatnya, itu ciri-cirinya. Kayak 5 menit gak dibales, aduh, kok dia nggak bales ya gitu kali ya. Tipe cemas yang memang tipenya tuh yang memang suka anxious ya, maksudnya overthinking lah. Tapi kalau misalkan gue mau tanya deh, kan ini kan yang cewek suka lakukan ya, Sab. Benar. Yang kayak gini nih, baby kamu sayang aku nggak? Yang ditanya terus, lu suka nggak nanya kayak gitu? Iya. Tapi kadang-kadang itu tuh kayak kita ya bercanda nggak sih? Iya. Tapi gue nggak serius gitu. Ngerti kan? Ya itu highlights itu buat semua cowok-cowok ya, atau misalnya cewek-cewek kalian seperti ini. Karena gue juga kayak gitu. Iya. Kayak kita suka aja gitu ngomong kayak, kamu sayang aku nggak sih? Bener, terus dia kayak bilang iya sayang, sampai akhirnya dia marah. Tapi kayak seandainya dia jawab nggak sayang pun, kita juga udah tahu kalau dia sebenarnya sayang. Cuman gitu. kadang-kadang cewek itu emang suka aja, jadi sebenarnya bukan butuh validasi, tapi lebih kepada emang suka aja. Jadi ini nggak termasuk ya kalau kalian cewek-cewek yang suka nanya, baby kamu sayang aku nggak, itu nggak termasuk. Tapi yang di sini kita mau ngomong tuh yang bener-bener anxious, cemas gitu. Maksudnya dia tuh memang butuh validasi terus-menerus, kayak emang sangat-sangat membutuhkan gitu. Cuman ya, again tolong dibedakan ya. Nah contohnya misalkan dalam hubungan, dia tuh sering mikir kayak aku tuh cukup nggak sih buat dia gitu, atau kenapa dia nggak bilang I love you ya hari ini gitu. Tapi yang bener-bener mellow gitu, bener. Apa ya, udah bener takut gitu lah. Padahal kan nggak semua cowok tuh kayak word of affirmation kan, yang kayak nggak yang kayak oh I love you baby, I love you baby gitu, atau I love you babe atau whatever. Tapi itu udah anxious, kenapa ya ada yang kurang dari gue, atau misalkan salah dikit aja berasanya kayak aduh kayaknya gue jelek deh. Iya. Gitu, atau kayak mungkin dia sama cewek yang lebih cantik aja deh, atau whatever. Kayaknya itu terlalu jadi kayak tipe yang ya ini anxious attachment katanya gitu. Nah yang ketiga nih,
Yang ketiga itu ada avoidant attachment atau yang suka menghindar. Nah, ciri-cirinya itu dia tuh takut terlalu dekat, suka jaga jarak, dan terlihat cuek atau nggak butuh orang lain. Mungkin ini yang kayak di pertama yang tadi lu tanya itu, Sa. Yang kayak udah deket-deket tiba-tiba kayak aduh gue takut deh, jadi menghindar aja, jadi kayak ngilang, kayak gitu kali ya. Nah, contohnya dalam hubungan tuh kalau udah mulai deket malah mundur, sering pakai alasan aku butuh space. Padahal takut buka hati. Aduh. Tapi ini juga applicable buat cowok ya, nggak buat cewek doang loh. Maksudnya banyak juga cowok-cowok yang kayak gitu. Kan nggak mau komitmen, dia kayak cuman mungkin mau main-main aja. Jadi kayak waktu udah mau deket, sorry aku butuh space nih. Iya, gitu, terus jadi malah nggak jadi gitu. Iya gitu. Jadi again ini bukan maksudnya walaupun kita bahas dari POV cewek, tapi maksudnya bukan berarti kayak ini tuh cewek only. Maksudnya ini juga cowok terjadi. Makanya it's nice to have atau to know about attachment style ini biar kalian tuh mengerti tipe pasangan kalian seperti apa, tipe kamu tuh seperti apa, biar match nggak gitu, sesuai nggak gitu apa yang kamu mau. Jadi kita juga tahu cara berhadapan sama mereka gitu ya. Kayak bukan berarti mereka jahat juga kalau mereka punyanya tipe anxious gitu kan. Tapi kayak itu cara mereka berhubungan aja. Itu. Nah, yang terakhir apa, Sa? Yang terakhir adalah fearful avoidant. Ya kan, fearful avoidant attachment, dimana ini adalah tipe campuran. Nah biasanya dia itu ciri-cirinya campur kan, dia udah lebih takut sama dia kayak avoidant, menghindar. Wah jadi dah tuh campuran itu. Nah ciri-cirinya tuh ingin maksudnya mencintai tapi takut disakiti. Nah biasanya menurut gue ini pasti mereka punya background. Ada traumatized something lah gitu. So kadang clingy, kadang menghindar, emosinya naik turun. Jadinya mungkin ini lebih ke banyak drama ya. Tapi balik lagi nggak negatif. Ada banyak drama tuh bukan berarti negatif. Cuman ya karena emosinya nggak stabil, naik turun, jadi ya mungkin hubungannya lebih kayak roller coaster gitu ya, Sa. Kayak hubungannya tuh juga mau bingung sendiri, gue tuh maunya apa, kayak belum ngerti kayak kita tuh maunya apa, dan maksudnya masing-masing tuh kayak lebih pengennya kayak gimana sih. Jadi mungkin yang tipe ini mungkin agak lucu lah ya, mungkin kalau kalian salah satunya ya mungkin boleh coba ditelaah lagi, digali kenapa kalian bisa menjadi seperti itu. Betul. Nah jadi udah dari 4 definisi ini, kira-kira nih kalian di mana? Coba di komen kalian tuh tipe yang seperti apa, atau bahkan kalau misalkan kalian ada yang mau nanya silahkan kasih tau kita. Misalkan pasangan kamu chatnya kayak gimana, nanti kita tahu deh kayaknya itu tipenya yang kayak gimana deh, apa condongnya kemana deh. Nah itu harus pastinya lah ya, kita sebagai manusia mau banget untuk harus diubah jadi yang lebih baik lagi gitu. Kalau misalkan kalian tahu di posisi yang kurang baik, kita harus ubah jadi yang lebih baik lagi gitu. Nah Sap, karena udah definisi, sekarang gue mau tanya nih, kalau lu tipenya yang kayak gimana? Tipe gue sebenarnya kalau kayak hubungannya biasa aja, dalam pacarannya mungkin gue tuh secure, Sa. Kayak ya udah, nggak, maksudnya gue juga memperbolehkan pasangan gue punya space, gue juga punya space, gue juga mandiri, dia mandiri, kayak gitu-gitu kan lebih ke secure kan. Cuman kayaknya gue agak campuran sama avoidant. Sama avoidant? Iya. Jadi di hubungan pacarannya gue kayak biasa-biasa aja, ya udah gue secure nih. Tapi kalau dia udah mulai kayak minta komitmen, nah itu gue agak-agak takut gitu, Sa. Iya, itu gue juga baru menyadari sih. Jadi kayak dulu kan gue kayak nggak tahu gitu kan. Kayak ya udah kalau misalnya PDKT-nya santai, tapi kalau tiba-tiba dia udah mau nembak gitu, gue kayak jadi mulai takut. Tapi ini dari dulu nih? Iya, setelah gue pelajari. Oke. Iya, tapi balik lagi, mungkin kan biasanya orang-orang suka bilang, mungkin lo masa kecilnya ada background tertentu, Sap, atau gimana. Nah, terus gue mulai mikir dong, emang dulu gue kecil kayak gimana ya? Sebenarnya nggak ada yang kayak, mungkin kalau avoidant kan mungkin dulu dia pernah ditinggal, atau dia kayak pernah diselingkuhin sama pacarnya dulu, iya, atau apa. Gue nggak pernah. Kayak gue ngerasa kayak ya udah, orang tua gue biasa-biasa aja sama gue, kayak ya biasa aja, sayang, support gitu. Terus kayak mantan-mantan gue yang dulu juga kayak nggak pernah ada yang kayak ya udah ninggalin gitu atau gimana. Itu juga kayak
enggak sih. Jadi gue kayak bingung sebenarnya, asalnya gue masih belum tahu dari mana. Cuman pas sekarang nih gue merasakan si avoidant itu sih, ketika butuh komitmen lebih, gue kayak takut-takut jadi kayak menunda-nunda gitu. Jadi maksudnya contohnya kalau sekarang Sabrina mau diajak nikah belum mau gitu. Iya mungkin itu ya. Itu kayak, nah gue takut tuh, kan maksudnya itu kayak step kayak komitmen yang lebih besar dong ya. Iya. Jadinya kayak, nggak, jadi kayak, belum mau gitu. Bahkan kayak kan, mungkin kita sama ya, sekarang itu gue tuh kayak nggak ada status hubungan gitu, Sa. Iya. Jadi kayak sebenarnya tuh ya kita kayak pacaran tetap, tapi ketika lu minta gue kayak status atau komitmennya, gue takut. Tapi padahal gue jalaninnya tetap kayak orang pacaran. Iya, gitu sih. Unik ya. Iya. Mungkin itu harus dibedah secara real, kayak kenapa kita tuh bisa berasa seperti itu. Benar, mungkin kalau kalian ada yang psikolog terus nonton video ini, boleh ditelaah kalau dari cerita saya itu kenapa ya? Iya, padahal kita normal, kita jalanin sebagai kayak orang pacaran. Benar. Tapi kenapa kalau misalkan kita diminta status gitu kayaknya mau perasaannya kayak kenapa gitu ya? Apa kita kurang ini ya, mengeksplor diri kayaknya, atau kayak kurang puas gitu ya sebagai cewek, atau mungkin karena ketakutan persepsi cewek, apakah kayak waktu lu udah di istri orang jadi kayak udah gitu. Iya mungkin ya, apa takut persepsi orang lain atau gimana ya. Tapi kalau untuk jalanin pacaran biasa ya gue ngerasa gue secure gitu. Iya bagus lah. Jadi sebenarnya bisa mix ya guys, kalau misalnya ada telepon. Nah, kalau misalnya kalian juga punya tipenya campuran, mungkin itu bisa terjadi juga, kayak nggak mesti satu aja gitu. Yap, betul. Nah, kalau lu kan ini udah gue nih. Kalau lu gimana? Oke, jadi kalau aku sendiri, kalau aku mempelajari ini, mungkin majority lah ya. Kita ngomong majority-nya juga mungkin kita kesecure. Soalnya jujur banget, gue juga punya mantan nggak banyak, deket sama cowok juga nggak banyak, punya teman cowok banyak. Iya. Tapi kalau deket itu kayak nggak banyak. Kenapa ya? Nah, ini bisa juga dibahas, Sa. Kenapa kita tuh kayak nggak bisa kalau PDKT sama orang tuh cepet? Oh ya, itu juga sih. Aku jujur nggak tahu sih kenapa. Ya, karena karena kita main sama cowok ya? Jadi kita selalu nganggep pokoknya temen dulu aja gitu loh. Oh, nah itu apa itu juga dari avoidant? Jadinya kayak lu ngerasa ya udah temen aja dulu semua. Karena lu nge-avoid si komitmen yang lebih serius itu. Mungkin ya. Ada mungkin sedikit, gue rasa. Karena banyak banget ya sebenarnya, ini nggak ada salah, nggak ada benar ya. Cewek-cewek tuh kadang-kadang bisa kalau dia cuma PDKT 1 bulan nih, atau kayak 2 minggu, terus diajak kayak pacaran ya udah mau. Karena menurut mereka tuh sama aja. Iya, kayak ya udah pacaran, mengenalnya waktu pacaran. Iya. Enggak tapi, sih kalau kita enggak ya. Sumpah dari dulu ya, gue kalau PDKT sama orang pasti minimal setahun sih. Setahun? Iya, gue nggak bisa yang kayak cuma 2 bulan, 3 bulan gitu, kayak takut gitu gue. Iya, gue juga sih, gue mantan gak banyak sama sekali, dihitung bisa pakai satu tangan. Tapi ya kan, kayak literally satu tangan. Cuman ya gue berasanya kayak, iya sih, kayak gue berasa even though memang dari awal tujuannya emang udah dia mau deketin gue, tapi kayak mungkin lu jadi teman gue dulu aja. Ya lu nggak kayak langsung ngambil keputusan kayak cepet nih mau jadi pacar gitu kan. Iya. Cuman ya again emang aku bilang during all the relationship, ya aku bilang kadang kan kita tuh ada di atas ada di bawah. Kadang-kadang adalah kayak fase-fase dimana lo tuh juga bisa anxious, lo tuh juga bisa avoidant. Tapi pasti karena adanya faktor eksternal, tapi tetap basicnya atau basisnya kita tuh tetap secure. Karena yang mungkin puji Tuhan, gue juga dari dulu selalu diajarin sama mami gue juga kayak lu jangan bego ya jadi cewek gitu loh. Kayak lu jadi cewek tuh harus mandiri bla bla bla. Kayak lu harus secure sama yourself. Karena kan mungkin dari keluarga gue pun juga sangat support kalau cewek tuh juga bisa harus kerja, harus punya duit sendiri. Nah makanya kenapa aku bilang background keluarga atau bahkan pengajaran diajarin sama agama tuh
Family itu penting banget. Nah dari situ sih gue rasa itu yang bikin diri gue jujur secure. Ya, karena gue diajarkan untuk kayak cewek tuh tetap harus pendidikan tinggi, cewek itu juga harus kerja dan lu harus punya duit sendiri. Akhirnya yang benar bisa bikin kita sih kita mandiri memang. Terus jadi nggak terlalu clingy Betul, sama nggak pasangan. tergantungan. Kita juga sibuk dengan apa yang kita suka, Bener. kerjaan kita, dan maksudnya itu yang menurut gue selalu di promote gitu loh, kayak ya the way kita tuh bisa love ourselves ya kan, juga mementingkan diri kita sendiri yang mungkin akhirnya mengakibatkan kita menjadi figur yang secure gitu. Ya, tapi jujur ya, gue juga berasa kalau kita tuh banyak kegiatan, kita tuh jadi less drama, jadi lebih nggak nyarin karena kita juga sibuk. Ya betul betul Iya betul. kan? Betul, Coba betul. gue selalu merasakan juga kalau ketika gue nggak ngapa-ngapain, ngangguran itu malah kayak otak lu kemana-mana. Iya ya, malah jadi anxious sendiri gitu ya. Bener, terus kayak jadi rese. Iya, Karena iya. kita nggak ada kerjaan, Iya, jadi iya, kayak iya. yang kecil-kecil nggak jelas tuh malah misalnya kita berantemin Iya, gitu. iya, iya, iya. Jadi kayaknya punya kesibukan tuh penting deh buat kita cewek-cewek. Nah tuh guys, yang lagi cari kesibukan, ayo Ayo ikut event Gadis Gelas offline. offline Iya. tanggal 19 April. Tapi mungkin udah waktu kita ngomong 19 April ini udah lewat kali, tapi ini Iya. bakal kayak di post di Mei awal. Mungkin masih April Masih akhir ya. Tapi makanya kalau buat nungguin kayak event-event kita tuh adanya kapan, di mana, terus kayak gimana, itu kalian bisa cek Instagram kita sih. Yes, jangan lupa follow @gadisgelaspodcast. Oke. Oke, aku punya kuis kecil-kecilan untuk kalian. Mungkin kalian masih kayak bingung, aduh gue tuh di tipe yang mana ya? Atau mungkin pasangan gue tuh tipenya yang kayak gimana ya? Nah, kita punya kuis kecil-kecilan nih. Kalau kamu pas PDKT, kamu lebih sukanya apa? A. Dikasih perhatian tiap hari. Oke. B. Kasih waktu sendiri dulu. Waktu PDKT ya. C. Chat random tengah malam dan ngilang, buset. D. Semua di atas, which is A, B, C, tapi tergantung mood. Suka-suka gue aja. Oke, kalau kalian A, B, C, atau D jawab di komen ya. Tolong jawab di komen Iya. atau jawab aja di dalam hati kalian ya. Oke, ditunggu. Aku kasih tahu jawabannya. Kalau kamu lebih suka dikasih perhatian tiap hari, kamu jawab A. Kalau kamu suka kasih waktu sendiri dulu waktu lagi PDKT, B. Kalau kamu chat random tengah malam dan ngilang, C. Dan kalau kamu semuanya dan kamu tergantung mood kamu D. Jawabannya adalah jika kamu jawabannya adalah A, dikasih perhatian setiap hari. Lu pengen dikasih perhatian pokoknya setiap hari lu pengen dikasih perhatian. Kemungkinan besar kamu adalah anxious attachment. Oke, udah yang itu dulu ya. Yang lainnya nanti kita bahas. Oke, nanti kepanjangan nih. Yes, betul. Oke. Oke, sebelum itu kita juga bakal ngomongin nih kayak kan udah tahu nih attachment itu apa aja. Nah, pengen ini buat tips aja sih buat teman-teman semuanya untuk healing atau move toward secure attachment. Karena kan kita tahu secure attachment adalah Yang paling typical attachment yang paling Secure, sehat. ya sehat. Paling sehat ya. Jadi ada beberapa tips yang suka dilakukan. Nah, biasanya apa Sap yang lu lakuin lo sebelum kita kasih tahu yang mereka itu. Yang biasa lu suka lakukan apa? Secure itu sih sibukin diri dan nambahin selalu kualitas diri kita sih, belajar terus. Belajar hal baru. Iya. Dan yang sekarang lagi Sabrina lakukan, baca buku. Oh iya, bener. Iya. Jadinya balik lagi itu kan juga kayak menambah kesibukan ya. Jadinya tuh otak kita nggak mikir yang aneh-aneh. Jadi kan mikirnya ke buku gitu Iya, kan. Nah, iya. jadi itu menurut gua salah satu hal yang bisa bikin emosional kita juga lebih secure towards pasangan kita sih. Gitu. Kalau dari aku mungkin tambahan know yourself, kayak cari hobi kamu, cari apa yang kamu suka. Misalnya salah satu contohnya mungkin aku dan Sabrina suka jalan-jalan ya usahakan dan maksudnya diperjuangkan, dan memang kayak nggak ada salahnya kok buat nge-reward diri. Yang penting jangan terlalu over ya. Ya mungkin Gitu. kalau yang lebih itu misalnya kalian hobi olahraga. Oh iya, yang paling- benar-benar. yang lebih mudah. Pokoknya gitu cari kan. hal-hal yang bisa meningkatkan dopamin Anda. Cielah dopamin. Pokoknya kalau otak kita sehat, kayaknya perilaku kita juga kayak lebih terpancar gitu ya saya. Betul. Nah, Oke. selain itu mungkin yang lebih gampang, kalian juga bisa journaling, kalian juga bisa terapi atau bahkan belajar untuk berkomunikasi secara sehat. Gitu. Ya. Maksudnya apa? Sampaikan apa yang kalian mau, sampaikan apa yang kalian rasakan. Cerita aja gitu, misalkan apa yang membuat mungkin masa lalu kamu akhirnya jadi kayak gini sekarang, karena buat kamu tuh tahu diri kamu tuh seperti apa, menurut aku tuh lumayan penting banget, karena itu kan bakal efek sama even ke sosial kamu, teman-teman di sekeliling kamu. Ya benar. Dan yang terakhir nih
cari pasangan yang bisa berkembang bareng-bareng gitu. Wow, Ingat, amin. jangan cari pasangan yang toksik. Kalau kamu dapet toksik, nah udah deh, udah nggak bisa komunikasi sehat. Iya. Terus hubungannya juga jadi nggak jelas, kacau. Kerjaannya Nah, di gaslighting. Aduh. itu gimana bisa jadi sehat gitu Iya. kan? Apalagi kalau kalian nggak tahu, kalau kalian merasa emang hubungan gue toksik atau enggak, langsung aja cek di video kita. Ada kok Iya. 8 tanda kalau hubungan kalian toksik. Langsung dicek, kalau misalkan kalian itu mungkin langsung abort guys. Oke, kayaknya ini ya topik kita kali ini cukup sampai di sini. Iya. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan atau mungkin mau sharing-sharing ke kita tentang kasus-kasus atau kayak cerita-cerita kalian, itu boleh banget, kalian tinggal komen aja, ntar kita balesin satu-satu. Atau mungkin kalian ada yang pernah pacaran sama orang yang anxious atau bahkan fearful avoidant, langsung aja ceritain cerita horor kamu di kolom komentar dan aku bakal bacain, kita bakal bacain dan juga kita bakal tulis di balesin kalian di kolom komentar. Oke, jangan lupa share video ini biar kayak teman-teman semua juga makin paham tentang attachment style, dan juga subscribe juga channel kita biar nggak ketinggalan video-video baru kita. Betul, sama kita biar bisa beli mic. tetap tujuannya beli mic. Amin. Oke, see you guys another video. Bye.